Nah ya, tadi kita udah belajar nih operator-operator ya. Ya, mungkin kalian gampang ya untuk operator ini ya. Ya, ada apa aja tadi yang kita pelajari? Ada operator aritmatika, operator perbandingan ya, yang kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan ya, itu perbandingan. Nah, nilainya itu true false ya. Nah, yang ketiga itu apa? And or SOR, operator apa? Boolean ya, untuk membandingkan beberapa syarat gitu. Terusnya juga kita udah belajar ya tentang string ya, teks, gimana kita menggabungkan teks, terusnya indeks dari suatu teks gitu. Nah, seperti kakak bilang sebelumnya nih, kita ingin buat project nih. Project apa kak? Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, dari kelihatannya ini di sini ada latar ya, latar kakak itu adalah chalkboard. Nah, di sini juga ada hero. Nah, apakah yang mau kita buat? Jadi gini, kita mau buat suatu yang namanya kuis gitu. Nanti nih, kakak jelaskan dulu. Nanti nih, dengan kita klik tombol bendera, dia akan menanyakan sesuatu. Menanyakan apa, Kak? Nah, dia akan menanyakan suatu pertanyaan berupa perhitungan penjumlahan. Perhitungan penjumlahnya nanti seperti ini. Contoh, 3 tambah 2 sama dengan berapa? Nah, nanti kita jawab nih. Nah, ada input, kita udah belajar input ya di bagian sensor. Kalau kalian ingat, kita belajar input di bagian sensor. Nah, kita ada inputnya di sini, kita suruh ngetik apa tuh pertanyaannya. Nah, kalau benar dia akan menghasilkan suatu kata-kata lagi yang berbeda. Kalau tadi kan pertanyaan nih, dia akan menghasilkan kata-kata lagi berupa jawaban Anda benar. Nah, terusnya ada sprint centang ya. Nah, nanti kalau salah gimana Kak? Nah, kalau salah dia akan bilang jawaban Anda salah. Terusnya dikasih tahu lah jawaban yang benar kayak mana. Nah, terusnya ada sprint ya, X. Bingung ya, bingung karena belum kita coba. Yuk kita coba. Nah, kita coba aja biar kalian nggak bingung. Nih, kita klik tombol benderanya ya. Dengan klik tombol bendera, maka nih game ini akan berjalan. Coba kita klik tombol benderanya. Nah, seperti ini ya. 45 tambah 50 ya. Nah, sekarang di sini ada kita suruh masukin jawaban ya. 45 tambah 50 berapa? Coba kita masukin jawaban yang benar dulu. Ya, kita tes dulu ya, yang benar yang salah kayak mana. Yang benar kali ini yang benar dulu kita bikin. 45 tambah 50 berapa nih? Coba kita kasih, berarti 45 tambah 50 sama dengan 95 ya. Tuh ya, 95 nih. Jawaban kakak 95, kakak yang teraja. Oke, apa yang tampil? Nah, kan seperti ini kan. Benar, jawabannya adalah 95. Oke tuh. Dia menanyakan lagi tuh habis itu tuh. Lanjut lagi berarti apa nih? Ada kode selamanya ya. Berarti akan berjalan terus ya. Nah, 20 plus 23. 20 plus 23 coba kita jawab salah aja deh. Kita jawab satu aja deh. Kita jawab salah ya. Apa yang terjadi kalau kita jawab salah? Enter. Kita lihat, no, salah. Jawabannya adalah jawaban yang benar adalah 43. Tuh dikasih tahu ya jawaban yang benar seperti apa. Udah gitu aja ya, gampang ya untuk project kita kali ini. Mantep ya. Tuh dikasih tahu jawaban yang benar di dalam teks. Nah, kita kan udah tuh tadi tuh buat teks-teks gitu, manipulasi teks nih kode operator yang tadi. Oke, gitu aja. Lanjut kita ke kodenya. Lanjut yuk. Kodenya. Nah ya, di sini masih polos ya, kakak belum ada latar dan belum ada sprite. Yuk mari kita buat aja, kita pilih latarnya. Oke, karena tadi latar kakak chalkboard ya, kakak pilih latarnya chalkboard. Kalian bebas untuk memilih latar, cuman kakak memilih yang apa ya, yang mirip lah ya, ya maksudnya yang karena tadi pertanyaan ya kira-kira di papan tulis ya, latarnya kayak sekolah gitu. Oke, kakak cari chalkboard di sini, scroll. Nah di sini udah ketemu ya, di chalkboard kakak klik, tampil. Nah sekarang kakak cari bagian sprite-nya. Oke, tadi kakak milih ya sprite orang ya. Di sini bebas untuk spread kalian untuk memberi apa aja. Kakak di sini karena mengasih pertanyaan kira-kira ya orang aja. Masa Apple nanya sih? Kan nggak mungkin Apple nanya. Yang masuk logika aja. Kakak ngasih ini every nama spreadnya gitu ya.
Oke, di sini ada Every. Every, say hi kepada teman-teman coding. Oke, terusnya sekarang Every ditaruh sini deh. Ya, karena Every ini kegedean ya, kayaknya ya. Kakak ganti deh ukurannya jadi, kita dulu jadi berapa nih? Jadi 80 lah ya, gitu. Nah, pas lah ya. Oke, seperti ini. Sekarang langsung aja kita ke kodenya ya. Langsung kita ke kodenya. Kalian masuk ke kodenya Every. Tadi paling atas apa? Ketika bendera diklik ya, karena kita harus mengklik bendera dulu seperti biasa. Bendera itu ada di kejadian. Ketika bendera diklik, maka apa nih yang akan kita lakukan? Oke, tadi kita sudah memasukkan jawaban ya. Jawaban kita sudah dimasukkan dan terus muncul lagi pertanyaan. Terusnya jawaban dimasukkan ya, hasilnya berapa, muncul lagi pertanyaan. Berarti itu akan berjalan terus-terusan. Nah, biasanya itu ada di kode mana? Game kita akan berjalan terus-menerus. Iya, betul, ada di kode selamanya ya. Seperti biasa kita memakai kode selamanya gitu ya. Nah, habis ke itu yang pertama kali ketika kita klik tombol ini, yang pertama kali muncul apa? Iya, betul, dia mengatakan sesuatu ya, mengatakan sesuatu berarti ada di mana? Gerakan atau tampilan? Betul, ada di tampilan ya. Nah, tapi dia mengatakannya itu dia dibarengi dengan jawaban di sini, ada input atau ada dia meminta jawaban. Nah, kita kira ada di tampilan bukan ya? Bukan, teman-teman. Jadi bukan ada di tampilan, jadi ada di sensor. Nah, ya, kita udah belajar ya bagian ini ya. Nah, kita masukin aja, tanya set. Nah, sekarang gini, kita klik aja. Yuk, kita coba klik. Nah, udah ya, udah tampil ya seperti yang tadi ya. Ini mungkin kakak gini. Nah, gini, gitu deh. Nah, udah nih, udah tampil nih. Cuman tadi itu kata angkanya ini, angkanya apa ngacak ya. Kadang angkanya ini, angkanya berubah-berubah ya. Nah, di sini juga, di sini apa namamu ya. Nah, misalnya kita taruh di sini 2 tambah 10 bisa aja. Nih, kalau kita ngetik 2 tambah 10 bisa aja. Nah, kita pause dulu. Bisa aja kita kayak gini, sama kayak tadi ya. Cuman tadi itu angkanya terus-terus berubah nih, ngacak terus nih. Nah, gimana cara buatnya? Gampang. Gampang. Nah, kita tinggal sebelum itu, oh iya, sebelum itu kita buat sebuah variabel dulu. Fungsinya buat apa, Kak, variabel? Jadi, variabel ini berfungsi, sudah kita pelajari ya, variabel itu sebuah berfungsi untuk menyimpan data. Nah, kita menyimpan angka-angkanya yang ingin kita jumlah. Ayo, kita buat variabel dulu. Gini, kita atur ya. Kita buat sebuah variabel, kita sebuah variabel A deh, namanya A. Nah, kita buat variabel lagi dengan nama B. Jadi ada 2 variabel ya di sini ya. Nah, nanti A ditambah dengan B. Oke ya, A ditambah dengan B gitu. Nah, nanti A ditambah dengan B sudah. Nah, nanti ada hasilnya tuh. Nah, berarti kita buat variabel lagi. Hasil nama variabel gitu ya. Kita enter aja. Itu udah ya. Nah, sekarang kita nggak mau nih variabelnya kelihatan, kita checklistnya ilangin dulu gitu. Nah, sudah seperti ini, barulah kita atur. Nah, untuk menghasilkan kata-kata random gampang dan mudah saja ya. Yang pertama kita atur dulu aja variabelnya, atur A ke. Nah, kita kan tadi udah belajar ya, yang untuk menghasilkan angka-angka random gimana, di mana coba? Yang tadi kita pelajari, betul di operator ya. Nah, kita masuk aja ke bagian operator. Nih, pilih acak, karena kita sudah belajar ya. Pilih acak aja 1 hingga 10. Nah, kita pengen nih, tadi kayaknya menghasilkan puluhan ya. Nah, berarti nggak 10. Coba rentangnya kita panjangin jadi 100 deh, 1 sampai 100. Jadi si komputer nih harus memilih angka acak dari 1 sampai 100. Nah, nanti dimasukin ke variabel A, dijadikan nilai. Coba sekarang kalau kita klik ya, nih kalau kita klik variabel A, kita liatin dulu, kita cek dulu. Tuh ya, jadi 22 ya. Jadi 22 ya. 22 ya. Nah, karena variasi komputer ternyata si komputer memilih 22. Oke. Sekarang kita jangan checklist dulu. Nah, kita matiin aja gitu. Sekarang giliran yang B. Tuh.
Kita seperti yang tadi, kita pilih acak 1 sampai 100. Kalian bebas ya, kalau kalian mau perhitungannya sampai 100.000 juga nggak apa-apa. Cuman kalau asal kalian gak ribet ngitungnya, jago matematika, silahkan. Oke, gitu ya. Nah, sudah seperti ini ya, sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Saatnya kita beri variabel hasil. Hasil itu variabel isinya apa, Kak? Isinya A tambah B. Oke, nah kita langsung aja atur gini, atur ya. Kalian gak usah bingung, selagi bulat sama bulat masuk, masuk aja selagi bulat sama bulat. Hasil sama dengan nih A, nih A, tinggal kita kasih aja nih yang kosong sama yang kosong ini, jadi ini yang kiri A, yang ini B, gitu. Kemana Kak yang variabel? Ya kan selagi bulat sama bulat ya masuk aja, nggak bakal error. Tuh, kenapa nih? Nah kita pisahin dulu aja. Taruh ini dulu A gitu, ini B gitu ya. Masukin deh gitu deh ya. Nah ini kan AA semua nih, ini kita ganti ini B. Ini baru hasil. Nah ya, hasil sama dengan A plus B gitu ya. Nanti variabel hasil berisi dari nilai yang kita jumlahkan, nilai A tambah B. Nah, gitu ya. Gampang ya. Coba kita cek aja dulu, kalau kalian tidak percaya kita checklist dulu, kita lihat. Nih ya. Kita mulai aja dulu. Tuh ya, coba 76 tambah 51. Hasil sama dengan 127. Bener gak nih? Coba deh. Kita hitung 76 tambah 51. Ya betul ya. 76 tambah 51 sama dengan hasilnya 127. Berarti udah bener ya. Gitu. Gampang ya. Gampang. Nah, sekarang permasalahannya untuk menghasilkan kata-katanya gimana nih? Nah, gampang aja gitu. Nah, gampang aja. Untuk hasil kata-katanya kan ini bulat ya, sama-sama bulat ya. Karena kita udah belajar apa tadi? Join ya, kita udah belajar join. Gabung kata-kata. Nah, kita ke operator aja. Kan kita udah belajar tadi. Gabungkan. Nah, gabungkan nih kita tadi apa sih? A ya. A, selagi bulat sama bulat masuk. A, gitu. Nah, tadi ada apa nih? Ada tambah ya, ada tambah. Nah, berarti kita kasih aja join lagi, gabung lagi, kita kasih tambah aja, gabung lagi. Nah, kita kasih ininya tambah, ini kita spasi, ini kita spasi. Nah, ini baru B. Coba kita masukin B gitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah variabel A, ini A ditambah B gitu ya. Coba kita klik D. Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Coba kita klik lagi. Tuh, ngacak ya, udah ya. Tuh, sesuai sama yang pilihan yang ini yang di atas, atur pilih acak dari ya. Seperti itu ya. Sudah. Sekarang adalah perhitungannya nih, perhitungannya. Ini misal kita masukin 50 tambah 84 berapa deh? Tuh, 50 tambah 4 berarti 134 ya. Nah, kalau kita enter, nah dia tidak menghasilkan apa-apa ya. Tadi menghasilkan apa? Benar dan salah. Kalau benar dia ngasih tahu kata-kata ya. Nah, kalau salah juga dia menghasilkan kata-kata dengan petunjuknya kata-kata yang benar apa. Oke, kita buat aja seperti itu. Oh iya, ada lagi. Tadi ada apa? Spread yang checklist sama spread yang silang. Nah, yaudah kita cari aja spread checklist mana, spread silang mana. Kita buat aja. Coba cari spread checklist. Nah, ini ketemu ya. Checklist ada, udah. Kita taruh aja gini. Karena kegedean bisa kalian ubah jadi 50 gitu ya. Nih, 50 kita taruh aja sini deh. Gitu. Nah, gini nih, gini ya, mungkin ya. Nih, dari ujung sini aja. Nah, kita cari lagi spread yang X gitu. Spread X mana nih? Oh, ini lambingnya ya. Gampang nyarinya. X apa silang sepasang. Waduh, X-nya ini warnanya nggak jelas nih. Sama ukurannya gede. Ukurannya kita ubahin dulu. Nah, warnanya yang enak apa? Biasanya kalau salah itu yang buat orang kaget warna merah. Waduh, merah. Nah, kita buat aja warna merah. Gimana? Kostum ya, seperti biasa ya. Kostum sekarang karena kita udah berada di spread itu ya, kita ke kostum nih. Nah, ini ada ya warna merah ya. Tuh, sekarang masalahnya apa nih? Karena saat itu ya, saat kita balik lagi ke kodenya si orang.
Nah, saat kita klik sprintnya, mereka ini nggak ada nih. Nggak ada mereka ini ya. Nggak ada, ya gampang aja. Untuk bikin mereka hilang ya kita satu-satu dulu aja, gampang aja. Gini, kita ke sprint button ya. Ke button checklist, kita silang matanya. Tuh kan hilang ya. Hilang. Tuh, terusnya kita ke sprint. Ribet, ada muka kakak kan. Nah, kita hilangin tuh ya. Mata bajak laut ya, seperti biasa ya. Untuk ini kalau mau tampil, ini mau ngilangin. Nah, kita buat aja hilangin dulu gitu. Ya, udah ya. Udah. Nah, sekarang kita balik lagi ke kodenya si ini. Nah, kita pengen menghasilkan jika benar dia akan tampil sprintnya dan mengatakan sesuatu seperti benar jawabannya adalah sekian-sekian gitu. Nah, jika tidak benar, maka dia akan menghasilkan sprint X ya, memunculkan sprint X dengan kata-kata salah, jawaban yang benar adalah sekian-sekian. Dikasih tahu tuh jawaban yang benar kayak mana, ya kan? Ya udah, gampang aja. Kemana Kak? Kan tadi ada kakak udah bilang apa? Jika benar, jika tidak. Nah, gampang aja. Berarti ada di kode mana? Jika benar, jika tidak. Udah ya, udah ngerti ya? Ada di kode kontrol. Karena kita sudah belajar. Nah, kita masukin aja nih di bawahnya nih. Habis dia nanya dan meminta jawaban gitu. Habis dia nanya. Nah, langsung aja kita masukin nih, apa nih Kak? Jika ya, ini kan syarat nih, ini ada syarat ya, tombol belah ketupat ini syarat yang menghasilkan benar dan tidak. Kalau benar maka dia akan dieksekusi, ini kode dalam jika. Kalau tidak maka secara otomatis jika tidak yang dieksekusi. Nah, baru nih kita masukin apa? Operator. Kenapa Kak operator? Jadi gini, jika jawaban yang kita masukin ya, ini sensor ya, nanti kan ya yang kita masukin ini nih akan mengisi akan mengisi jawaban. Coba kita sekarang kita checklist dulu jawaban ya. Nih, sekarang kita giniin dulu, ya kan jawabannya masih kosong ya. Nah, kalau kita isi aja nih ngasal nih, coba isi nama kakak aja deh, jangan ini Indra tuh ya, Indra ya, jadi Indra ya. Nah, berarti nanti ngisi nih jawaban nih, variabel ya, kalau jawaban itu ya. Nah, sekarang jangan kita checklist. Nah, jika nih kita taruh pakai sama dengan ya, jika jawaban kita sama dengan hasil ya kan, A plus B, hasil kan A plus B tuh sama dengan hasil ya kan gitu. Jika jawaban sama dengan hasil ada di mana Kak? Dari variabel gitu ya. Jika jawaban sama dengan hasil, maka dia akan apa tadi? Memunculkan sesuatu, kata-kata ya, akan memunculkan kata-kata. Oke, lanjut aja, berarti ada di mana? Tampilan. Gitu ya. Nah, kita pakai kata-katanya, pakai kata-kata yang ada detiknya aja ya. Kita atur 5 detik. Nah, ini kan masih halo nih. Nah, gimana nih kita agar jawabannya, kata-katanya seperti benar, jawabannya adalah jawabannya adalah sekian-sekian hasilnya gitu ya. Gimana caranya? Kalau pakai kata-kata ini doang kan nggak bisa, karena nanti jawaban bakal berubah-ubah. Kita bisa aja ngetik jawaban yang benar adalah 12 misalnya, tapi nanti kan angkanya berubah terus nih, ya kan? Angkanya berubah terus. Masa nanti kalau misalnya 100 tambah 50 jawabannya bakal 12? Kan nggak mungkin. Nah, pakai apa? Pakai yang tadi, kata-kata gabung. Oh, kan? Gampang kan? Yang gabung ini kan bakal sering kepake banget. Gabung. Nah, dia bilang aja benar. Ini benar, kita tulis aja benar. Itu benar. Jawabannya ke ini adalah berapa? Benar, jawabannya adalah, baru kita kasih ini apa? Hasil ya. Hasil. Kita kasih hasil. Bisa kasih hasil, bisa kasih jawaban. Kenapa nggak dikasih jawaban? Nah, nanti mungkin kalian akan ngeh baru di jika tidak. Karena jawaban kita bisa benar, bisa salah ya. Nah, tapi kalau udah masuk sini ya benar sih. Jadi bisa kalian kasih hasil, bisa kalian kasih jawaban. Oke? Ya kan? Seperti ini kalau kita coba ya. Kita coba sekarang 76 tambah 71. Kira-kira kalau kita bikin salah aja dulu ya. 12. Tuh dia nggak muncul apa-apa. Coba kalau misalnya kita bikin benar, kita isi benar. 41 tambah 13 kan berapa tuh? 4, 54 ya. 54
Enter. Tuh, benar. Jawabannya ada 54. Deh ya, ada jalan ya. Nah, berarti tinggal apa nih? Nah, tinggal sprite yang ini kita geser aja kali ya. Ya, kita ke sini aja. Tinggal sprite yang checklistnya kita suruh tampilin ya. Kita tampilin sprite checklistnya. Gimana Kak? Nah, seperti sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk menyuruh objek ya, untuk menyuruh antar objek atau menyuruh antar sprite ya, kita memakai kode apa? Ayo. Untuk menyuruh antar sprite kita memakai kode apa? Nah, betul, kode siarkan. Ada di mana, Kak? Ada di kejadian. Nah, ini ya, kita siarkan nih. Siarkan. Kita jangan pesan satu, kita kasih aja namanya pesannya itu benar ya. Karena benar. Nah, yang sekarang yang suruh nerima siapa nih? Kira-kira suruh nerima sprite X atau sprite ini, apa yang namanya? Sprite checklist. Nah, yang suruh nerima berarti sprite checklist. Ini kita ke sprite checklist aja. Ketika aku menerima benar, maka dia akan tampil ya kan? Dia tampil nih ketika aku menerima benar. Ya udah, kemana? Gerakan apa tampilan? Tampilan ya. Iya, untuk tampil itu ketampilan. Dia ketampilan. Nah, tampilan. Nah, sekarang udah bener nih. Nah, udah bener. Nah, habis itu ya, habis dia ngomong nih, terusnya tampil nih, dia tampil. Terus habis itu hilang lagi nih. Hilang lagi. Tapi kita nggak bakal mungkin kita pakai kode yang kayak gini. Karena komputer bakal ngebaca hilang doang. Tetap nih, kalau kita klik, nih misalnya kita 58 669, aduh ribet ini. Kakak malas mikir cari yang kecil-kecil aja nih, kayak gini masuk ya. 525 berarti 80 ya. Deh 80 90. Bodoh banget kakaknya ya. 90. Nah, tuh nggak bakal keeksekusi karena komputer ini nih langsung ke kode sembunyikan, udah tampilkan langsung disembunyikan lagi, udah bakal dieksekusi. Nah, jadi pakai apa? Pakai waktu. Kita berhentiin dulu, di pause dulu nih, udah tampil nih, di pause dulu sebentar, baru sembunyikan. Nah, pakai waktu ya, pakai waktu. Nah, sesudah pakai waktu, kira-kira nih make sense nggak atau pas nggak sama kata-katanya? Nah, kata-katanya di sini berapa? Coba kata-katanya di sini 5 detik, ya kan? Nah, kita pengen nih sesuai kata-katanya. Begitu kata-katanya hilang, spiritnya juga hilang. Nah, ya udah kita edit aja. Jadi waktunya 5 detik deh. Ya kan? Gampang ya? Gitu. Sekarang kita remove aja, kita jalanin. Coba kita pakai jawaban yang benar. 66 tambah 26 tambah 66 berarti berapa tuh? 12, 8, nah, berarti 92. 92 ya. Klik tuh. Nah, tuh gimana nih? Belum tampil nih, Bro. Bro, belum tampil, Bro. Tuh. Kenapa nih? Oh, gini, Bro. Ini itu salah. Tampilkan, coba siarkan pesan kan, siarkan benar. Oh gini bro, ini ada di, jadi si komputer eksekusi kode ini dulu nih sampai selesai nih, sampai 5 detik. Udah 5 detik baru ke sini. Nah berarti ininya ditaruh mana nih? Taruh atas. Kita siarkan dulu, baru ke sini. Gampang ya? Coba kita remove, kita jalanin lagi. 9 tambah 8 gampang ya. Berapa 9 tambah 8? Berapa? Oke, betul 17. Kita klik aja enter. Nah, udah ya, jalan ya. Tuh, benar jawabannya adalah 17 gitu. Oke, nah sekarang kayak gini lagi. Nah, sekarang kita buat jawaban salahnya nih. Kalau kita klik misalnya jawaban salahnya nih. Tuh, belum tampil apa-apa ya. Nah, kita buat jawaban salahnya aja, gampang ya. Nah, kita siarkan lagi, siarkan pesan lagi untuk menyuruh sprite X ya, sprite X itu melakukan sesuatu, kita siarkan pesan lagi. Nah, tapi jangan pesan benar, kita kasih aja pesan salah. Kita buat pesan baru, kita kasih namanya pesan salah. Gitu. Nah, kata-katanya beda ya, kata-katanya ya kita gandakan aja, cuman kata-katanya beda. Kata-katanya apa tadi? Salah. Jawaban yang benar adalah sekian sekian sekian. Nah, salah. Jawaban ini. Jawaban yang benar itu adalah, jawaban yang salah, jawaban yang benar kita spasi adalah
hasil. Kenapa nggak jawaban, Kak? Kan jawaban kita salah. Ya kan, kita pengen ngasih tahu jawaban yang benar adalah apa? Ya hasil. Ya, jawaban kita kan salah. Coba kita ini lagi aja. Coba sekarang berarti ke sprint apa nih yang mau kita suruh? Kakak Kaiser, muka kakak dulu yang tampan ini. Seperti ini ya. Berarti ketika aku menerima pesan salah, nih sprint X, maka dia tampil sama seperti si itu, si siapa tuh, si mana nih, si apa, checklist, tampilan, tampil, habis itu kita samain waktunya ya, 5 detik ya, tampil, habis itu kita ke kontrol, terusnya kita atur 5 detik, baru ke kode bawahnya. Nge-pause dulu 5 detik, baru ke kode bawahnya. Kode bawahnya apa? Sembunyikan. Gitu. Oke ya, mantap. Sini sudah ya. Nah, sekarang ini udah jalan nih. Coba kita tes, kita kasih pesan salah aja, kita kasih 0 deh. 93 tambah 92 kok 0. Nggak mungkin ya. Tuh, udah ya. Udah muncul ya. Nah, udah muncul salah aja benar ada. Nah, kita sekarang bisa nih ngasih suara nih, Nih mulai suara pop gini aja tuh, sama di tombol tambah juga kita mulai suara biar nggak sepi banget ya. Biar nggak sepi banget. Oke, udah gitu ya. Nah, kita cek. Mungkin suaranya nggak tampil di kalian karena kakak pakai audio eksternal. 53 tambah 8 kita cek dulu yang benar dulu deh. Yang benar dulu 53 tambah 8 berapa? 61 ya. Enter. Tuh, benar jawabannya adalah 61. Oh, dia nanya lagi tuh. Kenapa nanya lagi? Ya udah kan kodenya gini, jalan terus. Set, begini muter. Terusnya udah diatur nih, diatur dulu nih, diatur. Kalian nggak tahu aja ngaturnya, karena nggak kita tampilin, nggak kita checklist. Diatur dulu nih sama komputer nih, diacak dulu nih, yang A. Ya diacak, terusnya baru nih hasil nih. A udah diacak, udah ketemu ya nilainya. A, B, baru nih kita tambah A plus B, habis itu dia nanya, oh, 28 tambah 92, 28-nya A, 92-nya B. Kita jawab apa nih? Jawab salah aja deh, kasih 0. Oh, udah ya, udah tampil ya, mantap. Tuh, gitu aja ya. Tuh, ngatur lagi seperti itu aja terus, oke? Karena kode ini berjalan selamanya selagi belum kita berhentikan. Oke, kita berhentikan aja. Tuh, baru berhenti. Udah, gitu aja ya untuk project kita kali ini. Diharapkan kalian mengerti dengan mengaplikasikan kode operator ya. Di sini kita sudah bisa menggunakan operator aritmatika, ada operator perbandingan juga ya. Di mana operator perbandingannya, Kak? Ada di bagian jika. Tuh, jika sama dengan hasil ya. Di mana aritmatikanya? Ada di ini. Tuh, A plus B ini. Nah, di sini juga ada string ya, atau teks ya, manipulasi teks dengan apa nih, ada gabungkan ya. Yang belum paling apa nih, boolean yang belum ya. Nah, boolean kalian udah pelajari aja dikit-dikit ya. Kurang lebih seperti ini ya, hebat ya, kita sudah bisa membuat project seperti ini. Nanti kalian kulik-kulik aja sendiri ke depannya, oke. Sudah itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.